Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 pada saat ini akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dengan judul Pemilihan Sekolah Terbaik untuk Anak. Nah, tanpa berlama-lama, pada saat ini teman saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang mengapa kami memilih judul ini dan mengapa kami memilih metode SAU. Baik, di sini kami memilih judul, yaitu pemilihan sekolah yang tepat untuk anak dengan menggunakan metode SAU. Karena dalam kenyataannya, banyak orang tua mengalami kebingungan dalam menentukan sekolah yang paling sesuai untuk anak mereka. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena melibatkan berbagai aspek penting yang mengaruhi kualitas pendidikan dan kenyamanan anak. Dalam sistem yang kami bangun, kami mempertimbangkan 4 kriteria utama, yaitu yang pertama status sekolah, negeri atau swasta, yang kedua jarak dari rumah, yang ketiga akreditasi sekolah, dan yang keempat biaya pendidikan. Nah, keempat aspek ini sering menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan yang nyata, karena masing-masing memiliki dampak langsung terhadap keputusan orang tua. Nah, untuk membantu proses pengambilan yang lebih objektif dan terstruktur, kami menggunakan metode Simple Adaptive Thinking atau SAU. Metode SAU kami pilih karena mudah dipahami, sederhana dan implementasinya, dan cocok untuk kasus pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. SAU bekerja dengan cara memberikan bobot pada masing-masing kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Kemudian, menghitung nilai akhir dan setiap alternatif atau pilihan. Dengan metode ini, sistem kami mampu memberikan rekomendasi sekolah yang terbaik berdasarkan kombinasi faktor yang telah ditentukan. Hasil akhirnya diharapkan dapat membantu orang tua menemukan sekolah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, baik dari segi kualitas, lokasi, maupun biaya. Nah, itu adalah alasan mengapa kami memilih judul pemilihan sekolah atau kampus yang tepat untuk anak, dan mengapa kami menggunakan SAU. Sekian dari saya, dan penjelasan program dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan dari kode ke database-nya dan apa saja yang ada dalam tabel di database. Nah, untuk dalam struktur tabel school, yaitu menyimpan semua informasi penting tentang setiap sekolah yang menjadi alternatif dalam sistem kami pada saat ini. Nah, kolom ID ini berfungsi sebagai identitas unik. Nama, level, status, dan akreditasi menyimpan informasi berdasarkan sekolah yang telah kami cari. Nah, untuk keperluan perhitungan metode SAW, kami juga menambahkan akreditasi underscore value sebagai nilai numerik dan fee per semester untuk kriteria dari biaya. Kami juga menyertakan data latitude dan longitude untuk perhitungan jarak otomatis, serta address dan embed URL agar informasi sekolah bisa ditampilkan secara virtual di dalam peta. Nah, dengan struktur tabel ini, sistem dapat menilai dan membandingkan sekolah secara objektif dan berdasarkan beberapa kriteria yang sudah kami tetapkan pada sebelumnya. Nah, dan selanjutnya untuk menghubungkan sistem kami ke database, kami membuat file bernama db.php. File ini mengatur semua konfigurasi koneksi ke dalam database MySQL seperti host, biasanya localhost, username, password, nama database, dan chart set. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah kami buat untuk sistem pemilihan sekolah menggunakan metode SAW. Pertama kita masuk ke index.html. Index.html ini merupakan interface awal untuk website kita menggunakan style.css yang telah kami panggil sebagai penambah atau membuat website ini terlihat lebih interaktif dan juga menjadikan website ini nyaman untuk dilihat oleh user nantinya.
Setelah itu memanggil script.js, yang dimana script.js ini berisi tentang fungsi-fungsi yang akan kami gunakan untuk website ini. Selanjutnya kami memanggil Google Maps API. Dalam hal ini Google Maps API untuk di bagian library place agar menampilkan maps pengguna atau user secara real time menggunakan fitur geolokasi. Selanjutnya API.php. File ini sebagai penghubung antara db.php yang teman saya telah jelaskan sebelumnya dengan index.html dan juga script.js. Nah, script.js ini merupakan file yang dimana nantinya berisi tentang fungsi-fungsi yang akan kami gunakan untuk website pemilihan sekolah ini, yang dimana script.js ini merupakan tempat perhitungan metode SAW menggunakan bobot kriteria yang telah kami tentukan sebelumnya. Untuk style.css, seperti yang telah saya jelaskan tadi, sebagai file yang berguna untuk membuat index.html menjadi lebih bagus lagi dan lebih nyaman dilihat oleh user. Apabila file ini dijalankan, khususnya untuk index.html, perlu diingat kita harus menyalakan untuk exam, dalam hal ini Apache dan juga MySQL. Apabila sudah kita jalankan pada localhost, maka tampilan yang akan muncul adalah tampilan sebagai berikut ini. Kita akses pada localhost, dalam hal ini folder saya adalah folder SPK kelompok 5. Nah, ini adalah tampilan awal untuk website pemilihan sekolah menggunakan metode SAW. Pertama-tama, user akan diminta untuk menginput lokasi. Di sini saya menginput lokasi berdasarkan lokasi saya atau lokasi yang akan saya tentukan menggunakan Google Maps API. Setelah itu akan diberikan pilihan kepada user untuk menentukan bobot kriteria penilaian dengan jumlah total bobot harus 100%, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Setelah itu kita akan menekan tombol cari sekolah terbaik, maka di sini akan keluar beberapa pilihan sekolah terbaik berdasarkan perhitungan bobot kriteria yang telah user tentukan sebelumnya dengan menunjukkan skor SAW dari pilihan sekolah tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang codingan dari kelompok kami beserta running programnya. Terima kasih.